Selamat siang Pak Eko dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat tabel stok barang. Dalam video ini, ada beberapa tahap yang akan saya sampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita masuk ke videonya. Tahap yang pertama adalah membuat tabel katalog barang, sesuai dengan judul yang telah saya berikan. Pada tabel kali ini, saya akan membaginya dengan kode barang, nama barang, stok awal, kemudian masuk, dan keluar, dan terakhir adalah stok akhir. Kemudian, untuk membuat tabel menjadi berwarna secara otomatis, kita dapat membloknya, kemudian mengklik insert, klik tabel, kemudian akan muncul klik tabel seperti pada video berikut. Setelah itu, klik My Table as Headers dan klik OK. Kemudian kalian dapat memilih warna tabel yang kalian inginkan pada menu desain. Di sini saya akan memilih warna hitam dan abu-abu. Setelah itu, kita dapat mengisi tabel kode barang, misalnya dengan A001, A002, dan seterusnya sampai A010. Kita juga akan mengisi bagian nama barang dengan sabun mandi, pewangi pakaian, dan yang lain-lainnya sesuai dengan pilihan kalian. Setelah selesai, kalian bisa mengisi tabel stok awal dengan 100 pada setiap tabelnya. Kemudian, untuk tabel masuk, keluar, dan stok akhir akan kita isi setelah kita membuat dua tabel selanjutnya. Kemudian, untuk tabel-tabelnya, kalian dapat membuatnya menjadi lebih rapi sesuai dengan keinginannya kalian. Kemudian, untuk tabel selanjutnya, kita akan membuat tabel barang masuk di sheet yang kedua. Tabel ini akan kita isi dengan tanggal, kode barang, nama barang, dan jumlah masuk. Kemudian kita dapat menyesuaikan ukuran tabelnya. Setelah itu, lakukan juga seperti pada tabel sebelumnya. Blok tabel, kemudian klik insert, kemudian tabel, dan klik tanda centang pada tulisan My Table has Headers, dan klik OK, dan pilihlah juga warna seperti yang kalian inginkan. Kemudian, kita lanjut pada sheet selanjutnya, yaitu sheet 3, yang berisi tabel barang keluar. Untuk selanjutnya, kalian dapat melakukan hal yang sama seperti pada tabel barang masuk. Lalu, untuk selanjutnya, kalian dapat memberikan nama tabel untuk memudahkannya dengan cara memblok tabel, klik desain, dan beri nama tabel sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi di sini saya akan memberi nama dengan katalog, kemudian pada tabel berikutnya dengan nama masuk, dan tabel yang terakhir dengan nama keluar.
Kemudian, untuk mengisi tabel masuk pada sheet pertama, kita dapat mulai mengisi pada tabel barang masuk. Di sini, kita akan mengisi kode barang pada tabel barang masuk sesuai dengan tabel katalog barang. Dengan menulis rumus, di sini kita akan mengisi nama barang dengan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kode barang. Kemudian kita akan ke sheet 1 dan memblok bagian pada tabel kode barang dan nama barang. Kemudian titik koma, kemudian angka 2, artinya kita ingin menampilkan yang kedua itu nama barang. Kemudian titik koma, false, tutup kurung, dan enter. Kemudian ini tertuliskan error NA karena kode barangnya kosong. Jika kita memasukkan contohnya adalah A001, maka datanya pun akan muncul. Seperti pada sheet yang pertama. Kemudian itu adalah untuk barang masuk. Sekarang kita akan berpindah ke barang keluar. Untuk rumusnya sama seperti pada tabel sebelumnya, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kode barang, titik koma, kita ke sheet 1, kemudian memblok kode barang dan nama barang, kemudian titik koma 2, titik koma false, tutup kurung, dan enter. Kemudian ini juga tertuliskan error NA, kemudian kita dapat menuliskan A001 pada tabel kode barang. Dan data pun akan muncul. Kemudian kita akan berpindah ke tabel barang masuk. Di sini kita akan mulai menuliskan tanggalnya. Kita akan menuliskan mulai dari tanggal 1 Januari sampai 5 Januari. Kemudian kita juga akan mengisi data pada tabel kode barang. Kemudian setelah selesai akan jadi seperti ini. Kemudian kita dapat mengisi pada kolom jumlah masuk sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan menuliskan angka 8, 6, 4, kemudian 6, dan 9. Setelah selesai, kita akan berpindah ke tabel barang keluar. Kalian dapat melakukan hal yang sama pada tabel barang keluar seperti yang telah kalian lakukan pada tabel barang masuk sebelumnya. Dan untuk tahap yang terakhir, kita akan mengisikan rumus untuk kolom masuk, keluar, dan stok akhir. Untuk kolom masuk, kita akan mengambilnya dari tabel barang masuk. Kita akan mengisi dengan rumus sama dengan SUMIF, buka kurung, kemudian buka sheet 2, dan blok bagian kode barang. Kemudian titik koma, kita akan kembali ke sheet 1, kemudian kode barang, titik koma, kemudian untuk sum range-nya dapat kita ambil dari tabel barang masuk, kemudian memblok bagian kolom jumlah masuk, lalu enter. Maka data-data dari tabel barang masuk akan otomatis muncul pada kolom masuk di tabel katalog barang. Kemudian untuk kolom keluar, kalian dapat menggunakan rumus yang sama seperti pada kolom masuk.
Dan yang terakhir, untuk kolom stok akhir, kalian dapat menuliskan sama dengan, kemudian klik bagian stok awal, ditambah masuk, dan dikurang kolom keluar. Kemudian enter, dan data-data pun akan muncul secara otomatis. Sekian dari video saya tentang membuat tabel stok barang. Terima kasih Pak Eko dan teman-teman telah menyaksikan.